Pria terkejut menemukan bahwa istrinya selama 6 tahun seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Tidak hanya menolak mandi bersama dengannya, tapi juga enggan memenuhi kewajiban suami istri. Bahkan menghilang diam-diam di tengah malam. Pria tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengira istrinya sedang marah. Lalu dia mengambil segelas susu dengan sukarela, dengan harapan mendapatkan kehangatan dari pasangannya. Namun ketika pria baru saja pergi, istrinya langsung membuang susu itu seperti sampah. Jari-jarinya terlepas. Hingga malam itu, dia secara tidak sengaja membuka kotak penyimpanan, dan melihat perjanjian perceraian di dalamnya. Barulah dia menyadari bahwa istrinya sudah siap. Melihat istrinya akan pergi jauh darinya, dia pun tidak berani banyak bicara, karena semua ini adalah kesalahan pria itu sendiri. Sejak menikah, dia tidak hanya bersikap dingin pada istrinya, tapi juga dengan berani membawa wanita lain ke rumah. Istri tidak bisa menghadapi semuanya, dan langsung memilih untuk memotong pergelangan tangan. Ketika asisten memberitahu pria tentang hal ini, dia tidak hanya acuh tak acuh, bahkan marah pada asisten. Kalau belum mati, jangan ganggu aku. Istri jatuh pingsan di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya sadar. Asisten akhirnya dengan enggan menceritakan hal ini padanya. Namun siapa sangka, saat itu gadis sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ternyata tanpa alasan yang jelas, kenangannya tiba-tiba terhenti di usia 18 tahun di universitas. Setelah hidup bersama suami CEO selama 6 tahun, dia sudah tidak mengingat apa-apa. Ketika melihat foto pernikahan mereka di rumah, dia terkejut, tidak percaya bahwa dia sebenarnya menikah dengan cinta masa muda di universitas. Sang dewa laki-laki yang diam-diam disukainya. Mengapa dia memilih untuk memotong pergelangan tangan? Saat gadis itu bingung, suami CEO kembali. Begitu masuk pintu, dia langsung menyerang gadis itu, mengatakan bahwa gadis itu tidak hanya memukulnya, bahkan mengganggu karirnya. Setelah mengetahui sendiri, ternyata masih berani menggunakan cara memotong pergelangan tangan untuk mendapatkan simpati. Sungguh tidak tahu diri, tidak terkendali, selalu mengira bahwa istrinya akan seperti biasanya. Melihat dia tidak senang, dia akan segera membungkuk dan minta maaf. Tapi tidak menyangka bahwa istrinya kali ini sama sekali tidak memanjakannya. Jika begitu, maka carilah dia. Kamu kembali untuk apa? Kesadaran CEO terdiam karena disindir. Akhirnya berbalik dan pergi. Melihat CEO pergi, gadis itu mulai bingung lagi. Dia tidak bisa percaya. Selama bertahun-tahun, hidupnya begitu rendah. Keesokan harinya, CEO mungkin merasa perilaku kemarin agak berlebihan. Maka dia memanaskan segelas susu lebih awal dan memberikannya kepada gadis itu. Namun gadis itu mendorongnya kembali dengan tangan lain. Karena dia memiliki sedikit kesulitan dengan susu sejak kecil. Dia telah hidup bersama suaminya selama 6 tahun. Bahkan hal ini pun tidak diketahui. Bisa dibayangkan seberapa tidak dihargainya gadis itu sehari-hari. Saat sang direktur hendak marah lagi, gadis itu masuk dengan lembut. Gadis itu memperhatikan lawannya dengan seksama. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan di mana sebenarnya dia tidak sebanding dengan gadis itu yang berusia 24 tahun. Dan ketika sang putri bulan melihat kehadiran gadis itu, dia segera mendekat. Dengan pura-pura, dia berkata jangan terlalu marah. Nona Su, akhirnya dia adalah istri kamu. Meskipun dia melakukan sesuatu yang salah, itu tidak disengaja. Nona Su, apakah aku salah mengatakan sesuatu? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Suli, aku memintanya datang. Jangan mencari masalah. Orang ketiga bahkan sudah masuk ke dalam rumah. Datang ke rumah. Lu Jingjuan bahkan masih melindungi Lin Jing. Suli, tak terduga kamu, ketika berusia 23 tahun, ternyata hidup begitu lemah. Aku baru saja bilang menghindar. Kamu lagi-lagi tidak mengizinkan. Bagaimana? Apakah perlu? Aku akan pindahkan tempat tidur untuk kalian berdua. Saudara Jingjuan dan aku. Bukan seperti itu. Aku dengar kamu bunuh diri. Aku hanya ingin melihatmu. Semuanya salahku. Bunuh diri itu palsu. Kebodohan itu nyata. Kamu akan terus berbuat kacau sampai kapan? Panggil dokter keluarga. Kakak Jingjuan, apakah Nyonya Su akan baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi. Tapi Jingjuan, tentang Nyonya Su berkaitan dengan urusanku. Setelah dia bangun, aku akan memberikan penjelasan padamu. Tidak bisa. Meskipun Jingjuan terlihat sudah benar-benar muak, Suli yang membuat onar. Tapi selama Suli adalah Nyonya Lu, dia bertanggung jawab padanya. Aku harus mencari cara untuk membuat Suli melakukan hal-hal yang lebih berani. Biarkan mereka bercerai. Nyonya Su tidak apa-apa. Hanya serangan panas mendadak. Istirahatlah dengan baik dan semuanya akan baik-baik saja. Maksud kamu, sebenarnya dia tidak ada masalah.
Suli, sebelumnya mencoba bunuh diri tidak berhasil. Sekarang mulai pura-pura pingsan lagi. Di matamu, apakah Lin Jing selalu benar di matamu? Jangan menyebut Lin Jing. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan selalu menyalahkannya. Memukulnya di depan umum. Mencemarkan namanya sebagai orang ketiga. Merusak reputasinya. Jika Suli melakukan hal yang sama lagi, posisi Nyonya Lu, kamu juga tidak perlu duduk. Kalau begitu aku akan memperingatkanmu juga. Jika kamu masih melindunginya, gelar suami Suli tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari sini. Kamu akan seperti ini. Lu Jingchuan menantang. Kamu tidak melihat ekspresi wajahnya saat itu. Sangat menyenangkan. Bukan kamu, ada apa denganmu? Berani menantang Lu Jingchuan. Bukankah kamu selalu dipanggil-panggil sebagai istri manja? Kamu gila. Kapan aku menjadi seperti itu? Karakter istri manja. Kamu masih berani berkata begitu. Setelah kamu menikah dengan Lu Jingchuan, karena dia tidak menyukai aku, langsung memutuskan hubungan dengan aku. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Cinta membuat orang buta. Aku memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak ingat. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Apakah kamu tahu? Juga tidak tahu kali ini. Terpukul oleh apa? Kamu bahkan mengajak aku keluar. Itu bukan Su Xiao di Jingchuan. Bagaimana dia dengan pria lain? Jingchuan, jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman. Nona Su seharusnya tidak akan bersama dengan laki-laki lain bersifat ambigu. Suli, sepertinya aku sudah bilang padamu. Aku tidak suka kamu berhubungan dengannya. Kamu bisa dengan Lin Jing. Mengapa aku tidak bisa dengan Gu Pei? Nona, jangan sembarangan mengatakan hal itu. Apakah aku bisa seperti Lin Jing? Hubungan aku denganmu tetapi jelas dan bersih. Lao Lu pasti akan marah jika mendengarnya. Apa maksudmu adalah Lin Jing dan aku tidak jelas? Lao Lu, kamu salah paham. Jingchuan, sepertinya Nona Su salah paham tentang hubungan kita. Sengaja mencari objek yang ambigu. Marah padamu. Suli, apakah kamu lupa? Malam ini makan malam di rumahku. Bukan hanya lupa tentang hal ini, bahkan kenangan 5 tahun yang lalu. Semuanya dilupakan. Tidak lupa. Tidak lupa dan masih. Orang yang tidak terlibat membuang-buang waktu. Orang yang tidak terlibat sudah pergi. Selamat tinggal. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Mengapa kamu menarikku? Suli, sekarang kamu adalah Nyonya Lu. Mengapa kamu masih berpakaian seperti ini? Bibi, Nona Su melakukan ini juga untuk memberikan sedikit uang ke Jingchuan. Lagipun, meskipun memberinya uang, dia juga tidak mau membeli pakaian bagus. Tapi hari ini, akhirnya, ini adalah jamuan keluarga Lu. Nona Su berpakaian seperti ini. Apakah terlalu tidak menghormati kehormatan keluarga Lu? Inilah gadis desa dari keluarga Lu. Seorang gadis liar dari pedesaan. Apa yang dipakai Nyonya Lu benar-benar memalukan. Tuan Muda San benar-benar malang. Lihatlah pakaian yang dipakainya. Barang-barang tak pantas di meja. Keluarga bangsawan Lu. Wajahku malu karena dia. Kamu baru saja datang dari desa. Pasti tidak tahu aturan keluarga Lu. Keluarga Lu memiliki reputasi baik. Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadiri acara, lebih baik berpakaian sederhana. Semakin sederhana, semakin baik. Dengan begitu tidak akan memalukan keluarga Lu. Aku yang berusia 23 tahun, ternyata begitu rendah diri, begitu bodoh, untuk menyenangkan Lu Jingchuan. Bahkan percaya pada kata-kata Lin Jing. Dia jelas-jelas dengan sengaja membuatku malu. Keluarga Lu memiliki reputasi besar. Di belakang layar, bisa santai berpakaian sederhana. Acara formal, pasti harus berpakaian sopan. Kalau tidak, akan jadi bahan olok-olok. Bahkan Lu Jingchuan akan terkena dampaknya. Kalian semua salah paham. Karena Jingchuan bilang, malam ini, dia ingin membawa aku beli gaun malam. Jadi aku hanya mengenakan yang sembarangan. Benarkah, sayang? Nyonya Lu tidak seperti gosip di luar sana, yang menahan diri, menjadi wanita yang memalukan keluarga Lu. Dan sepertinya, hubungan antara dia dan Lu Hui juga tidak buruk. Bukankah sebelumnya dikatakan, Nyonya Lu diabaikan oleh Lu Hui, dan karena iri pada Nyonya Lin Jing, bunuh diri? Sepertinya, hal tentang aku bunuh diri, hampir diketahui semua orang. Mengapa aku harus bunuh diri? Apakah benar karena
tidak bisa mencintai Lu Jingchuan. Padahal aku sudah mendapatkannya, hanya karena dia tidak mencintaiku. Aku ingin hidup dan mati. Ini sama sekali bukan sifat aku. Bagaimana lagi aku menikah dengan Lu Jingchuan? Pasti ada alasan lain. Suli yang berusia 23 tahun. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Aku juga ingin tahu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tidak lagi bermain dengan mencari kematian. Suli, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Seperti yang kamu inginkan. Aku tidak akan lagi mencari mati untukmu. Orang ini benar-benar, apakah itu Suli yang penakut? Benar-benar cantik. Ya, baru saja ditemukan. Dia benar-benar cantik. Benarkah? Hampir tidak ada artinya. Suli. Ya, begitulah seharusnya. Pikiran ini lebih terbuka daripada sebelumnya. Sekarang, hanya kurang satu anak. Jika kamu bisa memberikan aku, melahirkan cucu yang lucu, aku merasa puas. Anak, mama, urusan kita berdua. Jangan khawatir. Ya, kakak Jingchuan sedang berjuang untuk karir. Dia pasti tidak ingin memiliki anak. Benarkah? Jangan dengarkan dia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu muntah? Mungkin aku makan sesuatu yang tidak enak. Siklus menstruasimu. Apakah terlambat beberapa hari? Tidak mungkin, aku pasti tidak hamil. Lebih baik begitu. Kamu seharusnya tidak hamil sekarang. Tidak seharusnya hamil. Terima kasih. Terima kasih. Kamu. Pesta masih berlanjut. Kita sebaiknya kembali sekarang. Mama meminta kamu istirahat dengan baik. Oh, Suli. Kamu tidak enak badan beberapa hari ini. Benarkah? Kamu sebelumnya sangat ingin memiliki anak. Bahkan tidak ragu untuk menggunakan berbagai cara licik. Sekarang saatnya mundur untuk maju. Lu Jingchuan, bukankah kamu tidak ingin punya anak? Mengambil tindakan. Apa yang sedang terjadi? Lu Jingchuan tidak menyukaiku. Mengapa terasa sangat mengerti keadaan tubuhku? Suli, jangan berpura-pura. Saat kamu mengancam bunuh diri, bukankah itu hanya karena itu? Lu Jingchuan, jangan bergerak. Sudah habis. Apa yang hilang? Minggu lalu masih ada satu kotak. Satu kotak. Kotak berapa isinya? Minggu lalu masih ada satu kotak. Astaga, begitu banyak informasi. Mengapa begitu besar? Itu yang sedang kamu bicarakan. Itu. Berapa banyak yang pernah kamu bawa sebelumnya untukku? Masih malu untuk mengatakannya. Bukankah hubungan kita tidak baik? Mengapa? Terasa. Kehidupan suami istri cukup sering. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang pria. Belum pernah menyentuh sama sekali. Gadis mahasiswa berusia 18 tahun, tolong. Kamu tidak ingin. Aku tidak terlalu nyaman. Bagaimana aku harus mencari alasan? Menyiasati. Bagaimana jika dia menemukan? Jika sesuatu tidak beres, apa yang harus dilakukan? Aku belum memaksa. Hobi orang lain. Tuan Lu, Nona Lin Jing dalam masalah. Cepat pergi dan lihatlah. Jangan pergi. Aku merasa tidak enak. Jika dia begitu, dipanggil pergi oleh Lin Jing. Di mana letak harga diriku? Dia tidak boleh pergi. Suli, kamu sedang bermain trik apa? Tidak ada trik apa-apa. Posisi kita, bukankah cukup sederhana? Tuan Lu, apakah kamu sudah siap? Nona Lin Jing sedang menunggumu. Ada apa dengan dia? Nah, Nona Lin Jing sedang sakit perut. Biarkan dia pergi. Dari mana asalnya desas-desus ini? Mengatakan Lin Jing adalah cahaya bulan putih Tuan Lu. Bagaimana bisa membiarkan cahaya bulan putrimu pergi sana? Biar ku lihat. Tuan Lu dengan Nyonya Lu. Hubungan mereka baik. Nona Lin Jing mengganggu perbuatan baik mereka. Pasti tidak senang padanya. Tidak ada ekspresi wajah yang baik. Bibi,
Apakah aku membuat Jing Chuan marah? Apakah aku membuat kakak Jing Chuan tidak senang? Ayo pergi. Jangan menghalangi dia memberikan padaku. Buat cucu kecil. Ayo pergi. Lanjutkan. Jangan bergerak. Lu Jingchuan dan lainnya. Tunggu. Lu Jingchuan. Barusan semua orang melihatmu. Masuk ke kamarku. Naik ke tempat tidurku. Sekarang keluarlah. Di mana aku bisa meletakkan wajah aku. Jadi, kamu hanya ingin menjaga wajahmu. Jika kamu peduli dengan Lin Jing, dia belum pergi jauh. Sekarang keluar dan kamu masih bisa mengejarnya. Lagi pula, sekarang semua orang sudah bubar. Kamu bisa mencarinya, tidak masalah. Aku hanya tidak ingin malu. Lanjutkan keributanmu. Lihat sampai kapan kamu bisa berbuat onar. Hei, tunggu sebentar. Tolong buka untukku. Keparat. Jingchuan, kamu datang. Apakah Nona Suli menyuruhmu datang? Dia tidak berdebat denganmu. Jika kamu peduli dengan Lin Jing, dia belum pergi jauh. Sekarang keluar dan kamu masih bisa mengejarnya. Dia tidak membuat keributan. Dia pernah mendengar nama Lin Jing sebelumnya. Selalu membuat masalah tanpa alasan. Kali ini, ternyata dia tidak mengatakan apa-apa. Nona Suli, jika dia tahu kamu datang, tidak selalu begitu. Apakah kamu marah padaku, Kak Jingchuan? Aku merasa sedikit tersinggung. Tidak apa-apa. Lebih baik jangan biarkan. Nona Su telah salah paham. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Apakah ada yang perlu aku bantu? Kamu bisa mengatakannya. Kak Jingchuan, kamu sangat baik padaku. Kakek Lin berbakti pada keluarga Lu. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Kalau bukan karena kakek, apakah kamu tidak akan peduli padaku? Di siang hari, ini bukanlah perampokan, bukan? Nona Suli, ini aku. Aku telah merekamnya. Bukti perselingkuhan Lu. Kemarin malam dia bersama Nona Lin Jing. Berpelukan. Baru-baru ini Lu selalu bersama lawan jenis. Foto-foto yang berhubungan. Semuanya ada di sini, Nona Su. Kapan kamu bisa membayar aku? Bisa bayar aku sekarang. Semua ini hasil penyadapanmu. Jangan bicara begitu kasar. Aku adalah detektif swasta. Kenapa aku harus membiarkanmu mengikuti Lu Jingchuan? Aku yang berusia 23 tahun. Nafsu mengintipmu begitu kuat. Kamu yang menyuruhku mengikuti Lu. Jelas kamu ingin mencari bukti perselingkuhannya. Atau kamu mungkin tidak ingin memberi uang ya? Bukankah aku adalah istri presiden direktur? Mengapa begitu miskin? Kurang sedikit dari 250. Itu memalukan. Saldo habis. Bisa menggunakan kartu. Aku menggesek kartu keluarga siapa? Ini Lu Jingchuan. Memang pergi mencari Lin Jing. Ini semua sudah berselingkuh. Masih ingin tidur denganku. Pria, bermuka dua. Kamu mengomel tentang apa? Tidak apa-apa. Keluarkan. Sudah kukatakan tidak apa-apa. Kamu menghabiskan 100.000 hari ini. Hanya untuk menyewa orang mengikuti aku. Suli, bisakah kamu tidak membosankan seperti ini? Oh, kartu keluarga itu milikmu. Kamu tidak akan menjelaskan sedikit pun. Mengapa kamu dan Lin Jing melakukan ini? Berpelukan. Sudah berapa kali aku menjelaskan padamu? Bisakah kamu berhenti membuat keributan tanpa alasan? Jangan terlalu banyak berpikir. Dia adalah cucu dari rumah leluhur kakeknya. Aku melakukannya atas nama kakek. Hanya untuk merawatnya. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Suli, janganlah curiga. Ini hanya pertemuan bisnis. Ini akan menjadi normal. Kamu selalu mencurigai aku sepanjang hari. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan? Suli, aku sangat sibuk. Jangan mengganggu aku dengan hal-hal kecil seperti ini. Suli, keluar dari kantorku. Apakah dia bunuh diri lagi? Jika tidak, jangan ganggu aku. Apa yang terjadi? Mengapa hatiku begitu sakit? Apakah ini yang disebut sebagai perasaan patah hati di usia 23 tahun? Perasaan patah hati Suli. Mulai dari hari ini, semua kartumu akan dinonaktifkan. Kapan kamu sudah memikirkannya dengan baik? Kapan aku akan mengaktifkannya kembali untukmu? Jangan lakukan hal-hal membosankan seperti ini lagi.
Inikah Suli yang berusia 23 tahun? Apakah kamu merasakan sakit hati? Lu Jingchuan secara pribadi. Kenapa sifatnya begitu buruk? Tidak sama sekali dengan pria idamanku. Tidak sama sekali. Masa depan aku. Aku malah jatuh cinta pada pria seperti ini. Untungnya sekarang aku. Semua ilusi hancur. Lebih baik kita segera bercerai. Ini adalah berita utama. Berikan harga. Bintang wanita terkenal Lin Jing. Orang terkaya termuda, Lu Jingchuan. Bagus, bagaimana kamu bisa mengambilnya? Jangan pedulikan. Katakan saja berapa harganya. Harga tetap 500.000. Ini adalah jalan menuju kekayaan. Jalan. Atau, tunda beberapa hari lagi sebelum bercerai. Lu, tidak baik. Foto kamu dan Nona Lin Jing diambil oleh media. Sekarang sedang tersebar. Kamu selingkuh dari Nona Lin Jing. Apakah Suli melihatnya? Reaksi apa? Ini. Dia kembali membuat keributan. Foto kamu dan Nona Lin Jing. Semuanya adalah Nyonya Suli. Dijual kepada paparazi. Apa? Ini memang kesalahan Jingchuan. Dia seharusnya dengan Ajin. Untuk menghindari kecurigaan, kan? Tapi, mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Seperti saudara kandung. Jenis perasaan itu, kamu juga tidak berani mendengarkan. Gosip orang luar. Kembali dan ribut dengannya. Ma, aku tahu. Aku hanya sedih di dalam hati ini. Dokter mengatakan, perasaan ini tidak baik. Mudah mempengaruhi kehamilan. Aku juga ingin memiliki anak. Semua salahku. Terlalu mudah merasa sedih untuk Jingchuan. Terlalu memperhatikan Jingchuan. Kalau tidak, aku sudah hamil. Kamu benar. Apapun yang terjadi, Jingchuan seharusnya tidak membiarkan orang mengambil foto seperti itu. Sebagai seorang suami, menyebabkan istri kehilangan wajah. Tunggu dia pulang. Aku akan marahi dia dengan baik. Kamu jangan sedih. Rawat tubuhmu dengan baik. Lebih mudah hamil setelah tubuh sehat. Untuk hal-hal seperti ini di masa depan, ceritakan saja pada ibu. Ibu akan mendukungmu. Sepertinya masih menyebutkan tentang anak paling efektif. Kamu masih tahu pulang. Lihatlah bagaimana kamu membuat istrimu menjadi marah seperti apa. Ini bukan salah Jingchuan. Ini salahku. Aku terlalu berpikir. Kenapa kamu melihatnya? Awalnya ini salahmu. Segera minta maaf pada istri. Tuan Lu dan Nona Lin Jing ada di sini. Ibu mertua dan Jingchuan. Sungguh minta maaf. Aku melihat berita. Tapi itu semua tulisan palsu paparazi. Nona Suli. Semua salahku. Jangan salahkan kakak Jingchuan. Wanita desa bodoh ini. Cukup jika aku sedikit memancing. Pasti akan bereaksi. Jingchuan membuat keributan besar. Meskipun setiap kali kamu melakukan kesalahan yang sama, tidak pernah berubah. Tapi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Pada akhirnya semuanya salahku. Aku terlalu curiga. Hingga melihat suamiku bersama wanita lain. Jadi sangat sedih. Bukankah itu hanya perbedaan pendapat? Siapa yang tidak? Nona Suli bahkan tidak membuat keributan. Malah diam-diam membalas. Sepertinya dia benar-benar telah berkembang banyak. Ajin, oh Ajin, jangan salahkan bibi hari ini. Meskipun hubungan keluarga kita baik, tapi Jingchuan sekarang sudah berkeluarga. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, silakan langsung datang kepada aku, kakak Jingchuan. Itu benar. Urusan suami istri akan ditutup pintunya baru bicara. Kalian berdua bisa bicara pelan-pelan. Tunggu kita makan larut malam. Kamu turun lagi. Suli, jelaskan sedikit. Menjelaskan apa? Kamu sudah berpelukan dengan Lin Jing. Bukankah seharusnya kamu akan menjelaskan padaku? Jangan berpura-pura. Tadi di depan ibu, berpura-pura dengan bersedih. Aku tidak berpura-pura. Mengapa menjual foto kepada paparazi? Kamu menyakitiku. Ketergantungan berakting. Berpura-pura bunuh diri lain kali. Jangan gunakan luka yang terlalu nyata. Yang merasakan sakit adalah dirimu sendiri. Peduli apa padaku? Urus baik-baik Lin Jingmu saja. Jawab baik-baik pertanyaanku. Seberapa bodohnya aku dulu, hingga membuatmu merasa, apapun yang kulakukan, semuanya untukmu. Tenanglah, aku tidak akan melakukannya lagi.
Hal bodoh mencintaimu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Apakah menurutmu mencintaiku itu bodoh? Kalau bukan begitu, kemarin bahkan cemburu karena Lin Jing memeluk pinggangku dan tidak membiarkanku pergi. Hari ini aku akan menjual foto-foto ini ke paparazzi. Suli, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Aku tidak akan setuju dengan hal seperti ini lagi. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku akan menyelesaikan masalah foto-foto ini. Tidak ada media yang berani mempublikasikan. Adapun Lin Jing, aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Kamu juga tidak akan percaya. Kamu harus lebih patuh padaku. Jangan membuat masalah bagiku. Suli yang berusia 23 tahun. Sebenarnya, kamu sudah tidak mencintainya lagi. Kamu ingin melupakan kesedihan selama bertahun-tahun ini. Itulah mengapa aku datang ke sini. Melihatmu bersama Jing Chuan. Hubungan kalian baik. Ibu akan merasa tenang. Jalani hidup dengan baik. Tenanglah dan persiapkan kehamilan dengan baik. Jika ada masalah, ceritakan pada ibu. Ibu akan memutuskan untukmu. Baik, terima kasih, ibu. Haiya, dulu, ibu memang sedikit memiliki prasangka terhadapmu. Menganggapmu berasal dari desa. Tidak bisa berbaur dengan orang-orang terhormat. Terlalu kampungan. Namun sekarang jika dilihat, kamu juga memiliki sisi elegan dan anggun. Karena kamu sudah menikah dengan Jing Chuan. Janganlah begitu. Jangan terus-terusan memikirkan hal itu dulu. Tak perlu takut-takut begitu. Meskipun kamu dari desa. Tapi sekarang Tapi kamu adalah Nyonya Lu. Ke depan, kalau ada keluhan, jangan terus-terusan menyimpan dalam hati. Kalau terus-terusan disimpan begitu, akan menjadi pahit. Ke depan, jika ada sesuatu, katakanlah. Kamu harus lebih banyak berkomunikasi, paham? Paham, ibu. Baiklah, ibu pergi, jangan khawatir. Sekarang berusia 23 tahun. Pastinya akan mendapatkan pekerjaan. Surat perjanjian perceraian. Mengapa aku harus pergi tanpa apa-apa? Lagi pula, bukan aku yang berselingkuh. Namun dengan kekuatan Lu Jingchuan, kekuatan saat ini, memang mampu untuk membuat aku pergi tanpa apa-apa. Sepertinya harus segera mencari pekerjaan. Kalau tidak, harus tidur di jalanan. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu sebagai Nyonya Lu, masih bekerja. Tentu saja, setelah bercerai, aku harus mencari nafkah sendiri. Menyokong diri sendiri. Apa? Kamu ingin bercerai dengan Lu Jingchuan? Kamu datang ke sini. Ini juga belum panas. Lu Cheng adalah hidupmu. Kamu rela bercerai dengannya. Dia tidak baik padaku. Tentu saja aku akan bercerai. Lagi pula, mereka mungkin sudah ingin bercerai denganku. Kamu terus-terusan bersikap rendah. Apakah aku seperti itu? Lily, kamu tidak baik. Apakah kamu karena otakmu rusak? Bahkan Gu melihat bahwa aku tidak baik. Lu Cheng sebagai suami hanya tahu membiarkan. Aku tidak ingin berbuat onar. Suli, seharusnya kamu sudah bercerai. Aku punya pertanyaan. Bagaimana aku menikah dengan Lu Cheng? Bagaimana lagi cara menikah? Tentu saja dengan terus-terusan. Kamu gadis liar dari desa, yatim. Kalau bukan karena memberi obat pada Lu Cheng, dia hanya menikahimu karena bertanggung jawab padamu. Kamu pikir kamu bisa menjadi Nyonya Lu Cheng? Sudahlah, kalian berdua jangan bicara lagi. Nyonya Su masih duduk di sini. Kamu baru saja bilang, aku telah memberi obat kepada Lu Jingchuan, dan menikahinya dengan obat tidur. Maaf ya, Nona Su, kakak adik aku langsung suka bicara jujur. Semoga kamu tidak keberatan. Maaf ya, aku ini tidak bisa belok. Awalnya ingin memukul kakakmu, tapi malah memukulmu. Karena Nona Su, serangan baru-baru ini, kamu membantu perusahaan Lin Jing sedang menghadapi ganti rugi besar. Berapa banyak yang harus kita sumbangkan untuk membantu mereka melewati masa sulit sesuai kebutuhannya. Baiklah, bagaimana dengan penjelasan Nona Suli? Dia tidak setuju sebelumnya. Kamu membiayai perusahaan Mas Lin Jing. Tidak perlu menjelaskan padanya. Mengerti?
Hai, ini adalah kantor polisi. Apakah ini Tuan Lu Jingchuan? Istri kamu terlibat dalam kekerasan fisik. Sekarang di tahanan. Mohon datang dan mengklaim. Suli, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Kamu yang mulai keras bicara. Aku, Lily, masih tidak bisa membalas. Kalian berdua lucu sekali. Kalau membiarkan kakak Jingchuan melihat kalian bersama, aku merasa lebih baik dengan kalian. Dia paling takut masalah. Kamu pikir dia akan peduli dengan hal semacam ini? Memang. Sudahkah Suli melihat, kakak Jingchuan sudah menjanjikan untuk membantu perusahaan aku. Denda sudah dibayar, total 1 miliar. Kalau dia melihat, aku dipukul olehmu seperti ini, pasti akan merasa kasihan jika aku dan kamu bercerai. Baiklah, tunggu kita bercerai dulu. Ayo makan malam bersama. Suli, jangan keras kepala. Kamu bahkan menggunakan untuk mengancam kakak Jingchuan agar dia tidak membantuku. Tapi akhirnya dia masih membantuku. Apa artinya ini? Menunjukkan nasibmu. Di matanya, tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Bos Lu, kamu datang. Kakak Jingchuan, yang mana yang terluka? Bukan urusanmu. Lebih baik kamu pedulikan Jingjingmu. Kakak Jingchuan, aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentangku. Mungkin Nyonya Su kesal. Baru saja menyerangku. Jangan salahkan dia. Suli, sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan nakal. Kamu bahkan tidak bertanya. Langsung merasa itu kesalahanku. Gupei, kita pergi. Lao Lu, aku hanya ingin berkomentar. Kali ini benar-benar. Lin Jing pertama kali membuat Lily marah. Lily, Suli, aku pergi duluan. Kak Jingchuan, luka aku tidak apa-apa. Kamu mencoba menantang Suli. Aku. Jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Mengerti? Turunlah. Terima kasih, hari ini aku merepotkan. Semua sahabat pasti bertindak seperti ini. Aku pulang duluan. Suli. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku tidak ingin melihatmu bersamanya lagi. Suli. Aku sedang mandi, mengapa tiba-tiba masuk? Aku sudah melihat seluruh tubuhmu. Keluar. Mari mandi bersama, lebih efisien. Nanti jangan minta aku bantu mandi. Kamu keluar, aku bisa mandi sendiri. Orang yang belum lelah, berbicara dengan keras kepala. Kalau berani, jangan minta aku untuk mencuci nanti. Apa yang kamu katakan? Kenapa heboh begitu? Setiap kali sebelumnya, bukankah selalu aku yang membantumu mencuci? Aku tidak mengerti. Bukankah Lu Jingchuan menyukai Lin Jing? Pernikahan kita, bukankah sudah dalam bahaya? Mengapa dalam hal ini, malah kita terlihat seperti pasangan yang harmonis? Tidak peduli. Dengan begitu, Lin Jing pasti tidak akan senang. Harusnya pada saat ini, mengucapkan kata-kata yang merusak suasana seperti ini. Bagaimana ini bisa merusak suasana? Tidakkah kamu takut membuatnya sedih dan terluka? Masih berguna untuk menyebutkan Lin Jing. Datanglah tidur di tempat tidur. Tidak perlu. Aku tidur di sofa. Kamu ingin membuat keributan lagi. Aku tidak membuat keributan. Kamu masih marah karena Lin Jing. Sampai kapan kamu akan marah? Aku benar-benar tidak marah. Aku akui sebelumnya aku sedikit marah. Tapi sudah tidak marah lagi. Lagi pula, dia menamparkan Lin Jing. Sekarang aku merasa lega. Sangat menyenangkan. Jadi, hari ini karena apa? Terakhir mengancam bunuh diri. Kali ini langsung ke kantor polisi. Apakah nanti, haruskah ada korban jiwa baru berhenti? Mendengarkan nada bicaramu. Mengapa rasanya seperti sedang menyalahkan aku tanpa alasan? Bukankah begitu? Terpulang bagaimana kamu memikirkannya? Aku akan tidur dengan seorang tamu. Tunggu sebentar. Apa lagi? Kamu tidur di sini. Aku akan ke ruang tamu. Suli, lihatlah, kakak Jingchuan sudah menjanjikan untuk membantu perusahaan aku. Telah membayar denda, total 1 miliar. Jika dia melihat,
Aku dipukul seperti ini olehmu. Pasti akan merasa kasihan jika aku bercerai denganmu. Memberikan Lin Jing 1 miliar dengan mudah. Akhirnya memberi aku 250. Itu pun masih kurang. Hanya bisa menggunakan kartu keluarga. Biarkan saja. Akhirnya harus diawasi. Sekarang kartu aku juga diblokir. Lu Jingchuan, aku harus bercerai denganmu. Tuan Lu, mengapa tidur di ruang tamu? Apakah sudah dipisahkan dari Suli? Sudah buruk jika sampai harus dipisahkan. Nona Suli, sebelumnya, tidak pernah bertengkar seburuk ini sebelumnya. Hanya cekcok kecil. Malam ini dia akan datang meminta maaf sendiri. Juga, Nyonya Suli selalu menempel pada kamu. Aku tidak akan pergi meminta maaf. Pikiranmu sungguh indah. Semua orang pikir aku sangat mencintai Lu Jingchuan. Tidak bisa lepas darinya. Bahkan dia sendiri begitu percaya diri. Suli, mengapa kamu yang berusia 23 tahun begitu rendah hati? Bukankah dia hanya seorang pria? Pikirkanlah dengan jernih, tidakkah begitu baik? Datanglah. Tidak makan, tidak nafsu makan. Jangan main-main dengan kesehatanmu. Ini tidak ada yang bisa aku makan. Tuan Lu, bagaimana kalau aku perintahkan dapur? Kirimkan beberapa hidangan sarapan lagi. Tidak perlu. Jika dia tidak suka, jangan makan. Kemana? Kamu juga harus mengurus tidur siangmu. Sepertinya kamu tidak berniat. Kembali ke kantor untuk bekerja. Bekerja. Aku beri kamu 5 menit untuk bersiap. Kalau tidak, pergilah dengan taksi sendiri. Aku masih punya pekerjaan. Masih di perusahaan Lu Jingchuan, terus memandangi layar komputer. Apa matamu tidak lelah? Memang, ingin menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya termuda. Harus membayar harga. Lebih baik fokus pada pekerjaanmu sendiri. Daripada memperhatikan aku. Belakangan ini kamu sudah tertinggal banyak. Jika kamu bersikeras untuk bekerja, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin. Seperti kamu sengaja menargetkan Lin Jing. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Oleh karena itu, aku adalah pemeriksa kualitas di perusahaan kalian. Sekarang kamu adalah bagian dari grup Lu. Merek produk kecantikan di bawah naungan. Tugas utamanya adalah, yaitu melakukan penilaian terhadap berbagai merek produk kecantikan besar. Kemudian memberikan umpan balik kepada para penggemar kamu. Karena penilaian kamu objektif dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, sekarang menjadi seorang selebriti internet yang cukup terkenal. Namun karena kamu baru-baru ini melakukan penilaian terhadap Nyonya Lin Jing, merek kosmetik di bawah naungan, memiliki masalah keamanan. Oleh karena itu, sementara ini disuspend oleh perusahaan untuk istirahat. Bukankah aku telah melakukan sesuatu yang baik? Mengapa perusahaan ingin menonaktifkan aku? Apakah kamu tidak ingat? Mengapa kamu bertanya kepada aku? Pertanyaan dasar seperti ini. Aku hanya ingin menguji sejauh mana pengetahuanmu tentangku. Beginilah adanya. Karena merek produk kecantikan di bawah naungan Nyonya Lin Jing. Dengan investasi Tuan Lu. Oleh karena itu, eksposur kamu untuk merek Miss Lin Jing telah menimbulkan dampak negatif yang besar. Namun, pihak lain menunjukkan laporan pemeriksaan resmi. Jadi sekarang semua orang merasa kamu sengaja mencemarkan. Nona Lin Jing membuang air kotor. Baik, aku mengerti. Kamu keluar dulu ya. Aku harus mencerna dulu. Jangan beri dia terlalu banyak pekerjaan dulu. Biarkan dia beradaptasi perlahan. Baiklah, hanya Nona Suli. Dia, sepertinya, kasus Nona Lin Jing sedang ditinjau kembali. Kamu tidak memberitahunya. Jangan biarkan dia menyentuh masalah ini lagi. Aku sudah bilang. Tapi, Nona Suli, dia tidak mendengarkanku. Suruh sopir datang. Di perjalanan pulang, aku akan bicara dengannya. Tuan Lu, Nona Suli sudah pulang. Tuan Lu, makan malam-malam ini. Mereka semua adalah Nona Su. Dia sendiri memerintahkan dapur untuk membuatnya. Atau dia datang untuk berdamai. Mengapa tidak ada satupun hidangan favorit aku? Semuanya makanan favorit aku. Suli, kamu melakukannya dengan sengaja ya? Apa yang disengaja? Saat kamu meminta maaf sebelumnya, akan disiapkan hidangan favoritku. Kamu bahkan tidak ingat makanan favoritku. Mengapa aku harus menyediakan makanan favoritmu? Di mana dia? Kamu datang untuk apa? Masih marah ya? Aku sudah bilang aku tidak marah. Mengapa kamu tidak percaya?
Minum susu dulu baru melanjutkan. Aku alergi terhadap susu. Kamu tahu atau tidak? Aku hanya ingat. Kamu pernah bilang sendiri di telingaku. Kamu suka minum. Bahkan menangis minta ampun. Kamu terus saja. Aku pulang duluan. Lebih baik jangan pulang diam-diam tengah malam. Astaga, auranya. Aku bukan lagi gadis lajang berusia 18 tahun. Harus ditanggung. Berikan dia kesempatan. Agar dia tidak harus pulang tengah malam. Pulang diam-diam tapi tidak bisa masuk. Mengapa Suli belum pulang? Suli, kamu semakin pandai. Ternyata bisa bertahan begitu lama. Surat perjanjian perceraian. Siapa? Suli. Berikan padaku. Biarkan aku pergi.